A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, tunjukkan sama kami, kepada kami yang lemah, banyak aib, banyak kekurangan, banyak salah ini. Yang hak itu hak, putih itu putih, ya Allah. Warzuqna tiba'ah, bimbing kami, arahkan kami, tunjukkan kami, ajarkan kami untuk mengikutinya dan melakukannya. Itu kenapa di setiap hari Senin kita di Munzalan ini dress code-nya hitam putih. Saya biasa kadang ngecek gitu, udah hitam belum celananya saya, udah hitam belum jasnya, kemejanya putih. Saya perhatikan detail-detail, karena saya tidak bisa paksa orang lain. Satu-satunya yang bisa saya paksa diri sendiri. Ya udah, aku paksa diri aku. Ya saya bilang tidak perlu pakai baju mahal kan, yang penting bersih, rapi, wangi. Jasnya lelong, kemejanya lelong, 100.000 dapat 3. Dapat malu tuh kalau buka aurat, malu tuh kalau telanjang, malu tuh kalau curi, malu tuh kalau pura-pura kaya tapi barangnya barang riba. Nah, itu baru malu. Malu tuh kalau maling, curi duit rakyat. Itu baru malu. Pakai baju lelong, pakai baju second, kita tidak curi. Dapat doa, dapat silaturahim. Kalau beli di mall belum tentu interaksi, ambil bayar. Tapi kalau di lelong nanya-nanya, apa kabar Ustaz, kabar Kak, kabar Bu, berapa nih, bisa kurang sedikit enggak? Banyak bisa diobrolkan. Dan saya mencontohkan, baju yang saya pakai baju second, jas yang saya pakai jas second, gak pernah dipakai orang maksudnya. Malu sudah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang benar itu benar, putih-putih. Ya Allah, mana yang putih itu ya Rabb? Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kalau itu salah ya Allah, tunjukkan juga kepada kami mana yang salah itu. Maka hari Senin tuh dress code di Munzalan, walaupun saya tahu banyak yang belum bisa pakai, nggak tahu alasannya apa, tak punya bajunya atau tak disiapkan bajunya.
buat Ustaz Adia dan Teh Pipit yang sedang proses melahirkan, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan ya. Kita doakan Ustaz Adia, abang kakak bunda semuanya. Ustaz Adia Nugraha, wakil pengasuh Ustaz Dakwah, sekarang sedang menemani istri tercinta Teh Pipit untuk proses melahirkan. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah berkahi, Allah ridhoi, Allah lahirkan generasi-generasi yang soleh-soleh. Insya Allah full doa, kita kirim doa dari sini juga insya Allah. Maka Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Melihat kebenaran itu beda dengan melakukan kebenaran. Coba diulang. Melihat kebenaran Semua orang posting hari ini pemain Maroko yang doakan mamanya. Semua orang senang dengan birrul walidain yang dilakukan oleh pemain Maroko, Al-Fatihah yang dilakukan oleh pemain Maroko, doa, sholawat, bahkan takbir yang diteriakkan pemain-pemain Maroko. Semua orang senang melihat kebenaran, tapi melakukan kebenaran belum tentu. Jangan gibah, mulut kau. Ingatkan orang, dia sendiri gibah. Melihat kebenaran beda dengan melakukan kebenaran. Bersedekah itu benar? Melakukannya belum tentu orang mau melakukan. Membayar zakat itu benar? Sampai diperintahkan khudh min amwalihim, ambil. Ini benar? Maka Baitul Mal nggak boleh diam, jemput, kejar bola, temuin orang, silaturahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Warzuqna ittiba'ahu. Tulisannya kayak gini. Oh, saya udah pernah posting kalau tidak salah. Gimana ya? Saya lupa pernah simpan di mana, tapi ini cukup lah. Nah, ada. Ayo, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Warzuqna itu artinya minta rezeki sama Allah. Jangan dikira rezeki itu hanya berbentuk uang. No, tidak. Begitu kita dikasih tahu sama Allah, oh khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanan lahum. Ayat inilah yang saya jadikan SOP untuk Baitul Mal. Kenapa orang-orang yang datang di situ didoakan langsung? Itu ada amel kan yang biasa doakan orang. Ini SOP-nya dari sini, men. Dari sini kawan-kawan Baitul Mal, ngerti enggak? Emang kenapa inna salataka sakanan lahum? Doamu untuk para muzaki, doamu kepada orang yang berzakat, kepada orang yang berinfak, sakanun lahum, ketenangan bagi mereka. Tuzakihim wa tutahhiruhum biha. Harta itu mensucikan jiwanya
dan wa tutahhiruhum biha, mensucikan jiwanya, membersihkan hartanya. Tahu kebenaran, tahu surah Hud, maka jangan takut-takut. Tapi kita belum tentu bisa melakukan kebenaran. Inilah PR panjang kita, membedakan antara melakukan kebenaran dengan melihat kebenaran. Satu dunia hari ini posting Maroko. Tidak salah. Siapa yang bilang salah? PR selanjutnya, apakah sudah kita lakukan atau belum? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Bukan hanya mengetahui kebenaran, bukan hanya melihat kebenaran, tapi juga mengikuti kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar, tunjukkan yang salah itu salah. Kita manusia biasa, banyak salah, banyak khilaf. Tidak bisa nilai orang, demi Allah tak bisa. Dan tidak benar kalau ada orang menilai orang lain. Tapi kalimat saya ini bukan dipakai untuk menunjuk muka orang lain. Tunjuk wajahmu sendiri. Oh, salah aku, muhasabah dong. Karena menyalahkan orang lain tidak menyelesaikan masalah apapun. Tadi saya bilang, saya balik ganti baju. Ada yang saya dari sholat subuh pakai jas apa? Jas Jambi kan, batik. Salah dress code saya hari ini. Hari ini hitam putih. Balik saya ganti baju. Saya tidak bisa paksa. Ganti baju kita. Orang saya pun salah. Balik saya ganti baju, selesai. Pasti. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan Allah yang benar itu benar. Bukan hanya minta tunjukkan. Poin penting daripada materi pagi hari ini adalah warzuqna ittiba'ah. Kasih kami rezeki, ya Allah, berupa mengikuti kebenaran itu. Kebencian kita terhadap seseorang, ketidaksukaan kita terhadap sesuatu tidak menjadikan kita melampiaskan ketidaksukaan itu kepada kemaksiatan. Saya ulang, pelan-pelan saya ngomong. Ketidaksukaan kita pada seseorang, ketidaksukaan kita terhadap sesuatu tidak boleh menjadi alasan untuk kita melakukan kemaksiatan. Tolong dicatat baik-baik. Jadikan poster enggak? Ketidaksukaan kita kepada seseorang, ketidaksukaan kita kepada sesuatu tidak boleh menjadi alasan untuk kita melakukan kemaksiatan. Aku tidak suka sama saudagar itu tuh, aku tak suka sama pengusaha itu tuh. Dah, aku pergi ke dukun loh supaya dia dibangkrutkan bisnisnya. Ini error. Ini parah. Saya tak suka sama istri saya. Istri saya tuh begini. Saya tak suka sama dia. Dah, aku main sama pelacur dia. Bodoh paling. Jelas? Samara, sama-sama kena marah. Begitu juga engkau para perempuan. Oh perempuan, ya Nisa, wahai para istri, ketidaksukaanmu kepada sesuatu, maka hari ini terbalik-balik dunia ini. Suami aku pun selingkuh, aku selingkuh gak lah, aku pun dah tak perawan. Kok begini hari ini omongan orang itu? Emang dia aja bisa selingkuh, aku masih laku kok, body aku masih bagus.
Ini namanya odoale. Apa? ODOALE. Itu makanan yang ada di Ketapang. Oh, ala-ala, salah. Ketidaksukaan kita pada seseorang, ketidaksukaan kita pada sesuatu tidak boleh jadi alasan kita untuk melakukan kemaksiatan. Apa kau jadi tak sembahyang? Aku kesal sama dia tuh, marah aku sama dia, tak sholat ya aku sekalian. Astagfirullahaladzim. Kau ngapa makan riba? Kau ngapa minjam duit riba? Habis orang Islam melarang-larang riba, tapi tak ada ngasih modal. Tak lah, aku riba ya sekalian. Bodoh. Kenapa kau buka jilbab? Kenapa kau jadi tidak sholat? Habis aku kena tinggalkan kawan-kawan aku. Kawan-kawan aku tidak ada peduli sama aku. Dulu waktu aku kaya semua dekat sama aku. Sekarang mereka tidak lah, aku buka aja jilbab. Loh. Ada apa ini? Kenapa abang tak pernah sholat lagi? Aku udah kalah taruhan tadi malam, aku menang megang Portugal. Kalah Portugal lawan Maroko. Loh. Kenapa jadi begitu? Kenapa jadi nambah maksiat baru ketika hajat tidak sesuai dengan keinginan? Ada apa? Potong video ini nanti. Ini part penting. Harusnya tempel pundaknya di atas, apa tempel jidatnya di tempat sujud. Oh, justru malah nempel di tempat maksiat. Harusnya ke panti asuhan, malah ke panti pijat. Ada apa? Maka poin penting dari doa ini adalah warzuqnat tiba'ah, melihat kebenaran. Beda sama melakukan kebenaran. Lakukan. Aku apa nih? Oh, aku suami. Bagaimana suami? 4 berarti. 1 sebagai suami, 1 sebagai ayah, 1 lagi sebagai anak, 1 lagi sebagai menantu. Saya adalah menantu dari orang tua saya. Saya adalah suami dari Nurul Fitri. Saya adalah ayah dari 4F, Farah, Fira, Fayat, Fatih. Saya adalah anak dari Pak Husni almarhum dan Bu Rusminah. Saya adalah menantu dari Pak Kasir Muhtar dan Ibu Erbi Imran. Apakah saya sudah baik? Belum. Sangat jauh dari kata-kata baik. Tapi saya sedang berusaha untuk jadi orang, sedang berusaha untuk jadi anak yang baik. Saya adalah abang dari Muhammad Iqbal, abang dari Miftahul Jannah. Saya akan dihisap nanti di hari kiamat. Nak tanya sama Allah, kau sudah berbuat apa Luqman? Maka poin penting yang saya mau sampaikan untuk pagi hari ini, warzuqnat tiba'ah. Sekedar tahu yang benar salah itu tidak penting kawan-kawan. Penting sih, betul, bagus gitu. Tapi apa gak gunanya antum tidak melakukannya? Apa gak gunanya sudah tahu yang batil itu batil? Warzuqna ijtinabahu. Kenapa kok tidak ijtinabah? Kenapa tidak jauh? Kenapa gak kau tinggalkan? Udah tahu circle lingkunganmu tuh toksik. Udah tahu lingkunganmu tuh ngajak kau bermaksiat, ngajak kau jadi pribadi yang hedon, nongkrong di mall, tak habis-habis, minum kopi 35.000, apa cerita? Utang tak bayar, nongkrong di kafe yang apa? Kafe tabrak kan namanya, apa sih? Warna hijau itu. Stabrak gitu lah.
Jatuh langsung. Kali bilang tabrak, jatuh dia. Dia kan kopi tabrak tuh. Tabrak 2 tabrak 35.000 satu gelas. Duduk di luar, tunjuk-tunjukkan. Nah, kaya kan aku kan? Kaya kan? Utang tak bayar. Pahala dia. Betul nggak? Gaya. Udah tahu circle-nya jadi ahli gosip. Udah tahu circle itu bikin antum jadi konsumtif. Dibilang ini bestie. Bestie dari Hongkong. Bestie itu ngurus sayur tuh di pasar. Bang Fahmi itu bestie. Mana Bang Fahmi? Ya kan? Ya Bang Fahmi. 35.000 segelas. Infak beras. Nanti lo kata dia. Warzuqna ijtinabah. Ya Allah, bimbing kami, tunjukkan sama kami, arahkan kami, bantu kami ya Allah untuk ijtinabahu, untuk meninggalkannya, menjauhi dan meninggalkan. Coba diulang. Menjauhi dan kata-kata dalam doanya itu warzuqna. Apa? Coba lihat doa yang tadi dibaca. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu warzuqna tilawatahu. Kasih kami rezeki bisa baca Quran. Baca Quran rezeki bos. One day one just rezeki bos. Ada orang yang tidak diizinkan Allah. Bukan dia tidak mau baca Quran, bukan dia malas baca Quran. Tidak, demi Allah tidak. Dia tidak malas baca Quran, tapi Quran tidak mau dibaca sama dia. Gitu cara berpikirnya. Itu jangan GR. Quran yang tidak mau, Quran ini suci, demi Allah suci, muqaddas, la yamassuhu ilal mutahharun, disucikan Allah. Berkali-kali kita nengok fenomena kebakaran. Hanya posting ya. Lihat kan, berapa pondok sudah, berapa tempat dengan izin Allah ditunjukkan menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Yang lain hangus terbakar. Quran tada. Pondok mitra kita kemarin kan, tengok tuh, semua orang posting, repost, masya Allah, tabarakallah, masya Allah. Baca Quran nggak habis tuh? Enggak. Itulah namanya melihat kebenaran tidak sama dengan melakukan. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Kasih kami rezeki ya Allah bisa baca Quran di waktu lapang maupun di waktu sempit, di malam hari maupun di waktu siang hari. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warzuqna ittiba'ah warzuqna ijtinabah. Kalau benar, bimbing kami supaya bisa melakukan. Kalau salah, bimbing kami supaya bisa menjauhi. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Atraf itu adalah torfun. Torfun itu pojok. Atrafan nahar di ujung-ujung, di waktu-waktu
siang tuh udah mulai pojok, berarti jam berapa tuh? Sore. Ana al-laili, di tengah-tengah malam saat manusia sedang tertidur kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Orang lagi tidur, kita udah bangun, berdiri tegak dalam keadaan sudah wudu, sudah mandi, sudah pakai full dress. Ana al-laili wa atrafana warzuqna. Bukan hanya sekedar rekening, bos, demi Allah. Hai para istri, mungkin suamimu belum banyak duitnya, belum banyak transferannya, tapi dia rajin bangun malam, dia rajin sholat ke masjid. Itu rezeki. Dia sedang bawa engkau ke surga. Taatlah engkau sama suami yang begitu. Weh, mantu kita tuh. Bukan antum ya. Bisa dimarahkan yang di Samudra Atlantik, penguin, ubur-ubur, kepiting yang senang saya marahkan. Hai suami, tidak cuma uang yang kau perlu kasih ke pasanganmu, keteladananmu, suamimu. Kau udah mulai kayak gini nih, kajian samara nih, mulai ada curcol, curhat colongan. Apa namanya? Curcol, curhat colongan, tiba-tiba curhat. Enggak, samara, sama-sama kena marah. Kau laki-laki salah, kau pun perempuan salah. Dah, titik. Menyalahkan orang lain tidak menyelesaikan masalah apapun. Daripada marah-marah mending sabar, introspeksi lah. Cek apa yang salah dalam diriku, bukan apa yang salah di suamiku, apa yang salah di istriku. Enggak, kau cek. Enggak mudah. Makanya mau nikah nih, modal utama untuk mau nikah tuh lapang dada. Bahasa Eropanya legowo. Saya udah ngomong sama Jati, waduh, kayak ini ngomong legowo. Habis itu saya kasih materi kuliahnya, terdiam semua. Nah ini saya bilang, tengok materi legowo ya. Saya tunjukkan data sesak napas kawan. Ampun. Ini mas slide hidup, saya bilang. Mas Jati ikut kan waktu itu kan? Jadi saksi. Sampai ada salah satu paskas yang bilang gini, Kiai, kalau kasih materi janganlah berat-berat benar Kiai. Belum sanggup Kiai. Enggak boleh, saya bilang, Nabi Muhammad melakukan ini. Baik Kiai, siap di segala medan Kiai. Maksudnya siap segala medan? Iya. Wah, muhasabah tuh berat bos. Muhasabah tuh tidak mudah bos. Tapi itu dilakukan oleh Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana. Itu yang dilakukan oleh Siti Hawa. Siti Hawa melakukan itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siti Hawa tuh istrinya Nabi Adam, pernah ketemu Allah, ngelihat Allah, tinggal di surga, bikin dosa cuma satu, diusir dari surga. Kita dosa banyak, masuk surga belum tentu, ngelihat Allah belum pernah. Terus nanya, apa yang harus saya lakukan Ustaz? La ilaha illallah, jelas lah instruksinya. Paham gak? Apa instruksinya? Muhasabah. Masa gak paham sih? Introspeksi. Temukan apa yang salah dalam dirimu, apa yang harus kau perbaiki. Selesai. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu Nabi Yunus dalam perut ikan. Ustaz marah kan? Enggak, lapar ya nih. Tadi malam belum sempat makan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan antum, muhasabah itu modalnya Tadi malam saya nengok video ini yang buat non muslim, lucu-lucuan sih konten, tapi
Ini menurut saya ada baiknya gitu. Jadi ada seorang istri, dia marah sama suaminya, kesal gitu. Begitu dia kesal, dia kesal sama suaminya, terus dia berhenti sebentar. Dia pergi ke dapur, ditengoknya semua perabotan, perlengkapan rumah yang belikan suami. Terus dia lihat lagi handphone yang aku pakai untuk gibah dibelikan suami. Saya tahu nih habis ini akan keluar curhat apa nih. Terus dia tengok lagi punya anak-anak hasil perbuatan dia sama suami. Hah? Bisa seorang gak? Bu, bisa bikin seorang gak? Ngadon seorang gitu, masukkan tepung seorang, bisa? Bikin berdua atau bikin seorang? Hah? Coba jawab. Oh, berdua. Tak bisa bikin seorang, katanya hebat. Saya ini istri mandiri, Ustaz. Nanti pasti keluar di sini nih. Saya handphone beli sendiri, Ustaz. Saya perabotan rumah tangga saya beli sendiri. Saya ini. Mengambil pola semua surga itu sekalian. Memang gitu faktanya, Ustaz. Nyolot ya kerjanya. Sebelum dia curhat, saya tembak dulu gitu loh. Ini ilmu komunikasi namanya. Sebelum dia nyolot, sebelum dia curhat, tembak dulu. Matikan dulu, pak, tempeleng bolak-balik. Ustaz ngomong apa sih ini? Entah. Pagi ini pengen ngomong ini ya saya. Karena pengaruh baju kali ya, baju lelong, second, just second gitu ya. Ya kan? Jadi tambutnya. Begitu dia nengok anaknya meleleh dia bilang, "Nggak bisa aku lama-lama marah sama suami." Akhirnya dipeluk lagi suami. Duh, makan bakso di rumah Bu Wiwit. So sweet. Gitu Mel. Dengar Mel? Sama juga engkau para suami, kau mau marah sama istrimu, kesal sama istrimu. Dia yang melahirkan anak-anakmu. Ya kan? Bisa kita amin. Bawa tasya dari isi kita, membawa 24 jam 9 bulan, tidak bisa dititipkan. Yuk, ketika saling, kan Nabi Yunus terpisah dari umatnya kan, sendiri dalam perut ikan. Apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kesendirian. Apa? Kesendirian. Itu bukan berarti Allah meninggalkan. Manusia bisa tak makan 30 hari, bisa tak minum 3 hari, tapi bisa mati karena kehilangan satu, yaitu harapan. Apa harapan itu? Husnuzon, prasangka baik. Kajian samara, sama-sama kena marah, serasa makan rujak, kepedesan tapi nggak bosan dan pengen nambah, merah mata seperti kepedesan, pengen nangis karena ingat dosa sendiri. Masya Allah. 100.000 gara-gara ngomong rujak. Den, Kak Hilda Safitri Den, rujak Den, kadang kena tagih saya kan. Nah, sebelum kena tagih, Kak Hilda, rezeki kakak ya. Udah saya doakan semoga kakak bisa pergi haji, bisa pergi umroh dengan cara-cara yang diridhoi Allah. Nah, ini hadiah DP umroh, berkah selalu kan. Dulu saya bilang untuk beli permen, rugi sekarang, saya salah doa. Saya ganti sekarang. Setiap saya kasih orang, ini hadiah untuk pergi umroh. Nah, semenjak kejadian Tarakan tuh kan, saya bilang untuk pergi umroh, saya bilang Bismillah. Rupanya benar-benar 12 jam kemudian berangkat umroh. Lagi safar kan, lagi di Tarakan saya, lagi dalam perjalanan. Saya bilang, kakak ini hadiah. Apa nih Ki? Hadiah, semoga kakak bisa pergi haji, pergi umroh dengan cara-cara Allah di waktu terbaik. Berangkat benar-benar 12 jam ya. Saja mantap. Makanya ini Kak Hilda jangan ditolak ya.
Ini memang kecil jumlahnya, tapi mudah-mudahan bisa jadi wasilah kakak disampaikan Allah ke Baitullah dengan cara-cara terbaik, dengan fasilitas terbaik di waktu terbaik. Jadi tidak ada lagi hadiah dari untuk beli permen itu tidak ada, udah ganti dah. Beli rujak pun tidak ada. Percaya antum kalau Allah tuh bisa memberangkatkan? Enggak? Sampai ente kemarin enggak? Betul-betul tanah suci kita Tanah Abang enggak? Oh, ada Ka'bahnya enggak? Ada. Nampak? Nampak. Oh, betul berarti. Betul. Sampai jumpa di Baitullah tuh stiker gantungan kunci Berawal dari itu. atau doa itu? Dua. Jadi kenyataan enggak? Antum percaya enggak sampai jumpa di Baitullah itu jadi kenyataan? Percaya enggak? Yang kita biasa foto tangan 5 tuh, sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Baitullah. Percaya enggak? Saya. Hah? Kok saya udah mati tuh? Dari zaman tak berduit saya. Dari zaman tak berduit. Saya belum mampu ngasih gantungan kunci. Gantungan kunci kan lumayan mahal ya, 10.000. Beli stiker saya. Apa kertas apa tuh yang kertas yang di print stiker tuh yang bisa ditempel tuh, kertas besar tapi di print gitu. Nah, gak stiker itu satu, sampai jumpa di bersaudara sampai surga, jauh di mata dekat dalam doa, sampai jumpa di Baitullah. Nah, stiker ya tuh. Sekali ngeprint tuh ada berapa puluh stiker gitu lah. Saya gunting-gunting seorang. Itulah saya bagi-bagikan. Coba desainkan nanti tuh stiker-stiker kecil yang murah, yang print pakai kertas apa sih yang kayak agak glossy gitu tuh. Ada kan? Kertas stiker namanya, di print. Ah tuh. Mana Kak Linda? Kak Linda ngerti tuh. Ah, saya pesan Kak Linda. Ya, tolong bikinkan nanti desain minta sama Angga. Saya pesan 1 juta, 1 juta rupiah. Ah, jadi berapa lembar tuh? Sampai mabuk gunting itu. Sampai umroh dia. Sampai umroh guntingnya Kak. Sampai. Enggak, bikinkan enggak usah terlalu besar enggak. Jadi bisa ditempel di HP. Tapi cari yang kualitas kertasnya bagus Kak ya. Yang bahan stikernya yang bagus. Ah, desainnya desain itu ada. 1 juta tuh dapat berapa Kak? Hah? Nanti enggak kecil ya. Jadi 1 lembar tuh. Ah, dah bagikan nanti. Semua orang yang datang bagikan. Semua orang yang datang ke Munzalan nih kasih stiker. Ah, sebesar-besar itu tuh, Bang. Ah, tuh enggak? Segitu besarnya enggak? Itu udah abu-abu dah warnanya itu. Aslinya abu-abu tuh. Sampai sana sampai. Udah balik dari sana dah. Ada yang bawa gantungan kunci itu sampai ke Mekah. Saya pesan sama Kak Linda dah langsung. Nanti duitnya saya transfer. Apa tuh namanya? Apa tuh namanya? Prasangka baik. Hope. Harapan. Tak boleh hilang. Tak boleh hilang. Pakai kertas yang bagus, pakai tinta yang bagus. Pokoknya PJ-nya yang desain Angga, yang nyetak nanti saya titip ke Kak Linda. Dah. Kertas kromo keluar semua. Itu biasa. Apa yang tak boleh hilang? Apa yang tak boleh hilang? Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam khutbah pernah mengatakan, apa kata Ali bin Abi Thalib? An-nasu niyamun. Apa kata Ali bin Abi Thalib? An-nasu niyamun. Ma makna
An-nasu niyamun. Mimpi jadi artis, mimpi terkenal, mimpi dipuji-puji. An-nasu niyamun. Mimpi jadi orang sakit. Mimpi jadi orang sehat, mimpi jadi orang terhormat, mimpi jadi orang cantik, mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi orang hebat, mimpi jadi orang terhormat. Mimpi. Siapa para pemimpi-pemimpi itu? Who is the dreamer? Soundtracknya Piala Dunia. Siapakah tukang mimpi itu? Qarun. Siapakah tukang mimpi itu? Fir'aun. Siapakah tukang mimpi itu? Haman. Siapakah tukang mimpi itu? Samiri. Siapakah tukang mimpi itu? Namrud. Siapakah tukang mimpi itu? Abu Jahal, Abu Lahab. Siapakah tukang mimpi itu? Orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang yang tak punya iman di hatinya. Dia pemimpi. An-nasu niyamun. An-nasu niyamun. An-nasu niyamun. Tapi statement Ali bin Abi Thalib ini tidak berhenti sampai di sini saja. Ada lanjutannya. Ini poin pentingnya. Falamma matu intabahu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Falamma matu Falamma matu. Begitu dia mati, sakratul maut datang, malaikat maut mencabut nyawa, terbungkus dengan kain kafan, sudah tidak ada lagi baju branded. Tidak ada lagi tas merek mahal, tidak ada lagi mobil mahal, tinggal keranda di dalam ambulan. Falamma matu intabahu. Baru dia apa? Baru dia bangun dari tidur. Gak bikin desain kayak gini kan? Tulisan putih, tulisan bangunnya besar, sepanjang ini sampai sini. Saya kan tak pandai desain, tahunya Microsoft Word ya. Manusia itu sedang mimpi, ini mimpinya kayak gini kan? Ketika dia mati baru dia bangun. Atau supaya pakai rima, tapi biasanya orang pakai kata-kata bangun tidur tuh ya. Nah,
biar ada rimanya ya. Manusia itu sedang mimpi. Ketika dia mati baru dia sadar diri. Kasih garis bawah ini. Jadi desain satu. Kenapa saya tidak sedekah ya Allah? Kenapa saya tidak beramal soleh ya Allah? Kenapa saya tidak taat sama suami ya Allah? Kenapa saya tidak mengisikan susu anak ya Allah? Kenapa saya tidak cebokkan nya ya Allah? Ngapa aku jadi ibu justru tidak sungguh-sungguh? Ngapa aku jadi ayah justru tidak sungguh-sungguh? Baru nyesel. An-nasu niyamun. Apa? Falamma matu irtabahu. Ustaz, apa bedanya mimpi dengan harapan? Kalau mimpi, ya kan, sedang ngigau dia bisa tak sadar apa yang sedang dia lakukan. Tapi kalau harapan itu biasanya dekat dengan doa, menyandarkan sandaran, menyandarkan cita-cita di masa depan, menyandarkan kebaikan-kebaikan hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Itulah harapan. Melakukan dalam kondisi sadar, bukan target, bukan, tapi doa. Saya berharap, berdoa Allah angkat derajat saya, Allah kasih saya rezeki supaya saya bisa nolong lebih banyak orang. Itu namanya harapan. Doa kita 2000 ton sebulan, itu doa. Kalau target kita begitu terwujud, sombong. Begitu tak terwujud, putus asa, nyalahkan orang lain. Tuh manusia-manusia yang katanya pintar, katanya Eropa hebat, katanya Amerika sana hebat, katanya ini hebat. Kenapa banyak yang bunuh diri? Fisiknya hebat, wajahnya ganteng, cantik-cantik, operasi plastik, stres, bunuh diri, tidak bisa makan, capek dengan sandiwara, ujung-ujungnya overdosis. Apa yang salah? Apa yang error? Hatinya hampa, hatinya kosong, tidak bisa diisi pakai barang-barang palsu. Hati itu barang asli. Coba bilang, tak bisa diisi dengan barang-barang palsu. Tidak cocok, dia tidak connect. Ibarat motor merek A gitu, misalnya motornya mereknya Prio misalnya gitu. Nah, tidak bisa antum kasih aksesoris selain merek Prio. Dia harus sama aksesorisnya. Spare partnya harus yang original. Apa spare partnya hati? Al-Quran. Apa spare partnya hati? Birrul walidain. Apa spare partnya hati? Kumpul dengan orang soleh. Apa spare partnya hati? Bersedekah. Apa spare partnya hati? Sholat. Ambil bagian ini nanti, part ini. Spare partnya hati itu harus barang asli. Nah, bisa berbuat baik, nolong orang, rendah hati, memaafkan, memberi maaf, meminta maaf. Siapa yang disuruh muhasabah? Yang disuruh muhasabah siapa? Kan Samara tadi, sama-sama kena marah. Saya ngomong ke antum, saya nasihatin diri saya sendiri juga. Maka tadi saya bilang, saya buka dengan kalimat Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Motornya Vespa misalnya gitu,
aksesorisnya bajai. Mobilnya solar diisi bensin. Wassalamualaikum. Orang baik yang memang betul-betul baik itu pasti akan sangat nyaman ketemu dengan orang baik yang lain, betul tak? Sebagaimana orang palsu suka ngumpul dengan yang palsu. Jelas? An-nasu niyamun, ya. Manusia itu sedang bermimpi. Falamma matu intabahu. Falamma matu intabahu. Ketika dia mati dia baru sadar diri. Astagfirullah, udah selesai aku di dunia. Di kuburan tak bisa ngapa-ngapa, tak bisa wirid, tak bisa zikir, tak bisa lagi ikut pengajian. Ngapa dulu di dunia tak ikut pengajian dia? Sibuk nongkrong di warung kopi ya. Udah mati. Yang ada tinggal penyesalan. Ngapa kau jadi suami tak baik dulu sama istrimu? Ngapa kau tak layan istrimu baik-baik? Dipotong videonya. Padahal habis ini kan mau lanjutkan lagi. Ngapa kau tak layan suamimu baik-baik? Harus lengkap dong kalau merekam video. Ngapa kau tak sayang dia baik-baik? Pokoknya samara. Apa? Apa samara, Kak? Sama-sama kena marah. Mati lampu jak seram. Apa di dalam kuburan? Orang nanya sama saya. Orang nanya sama saya. Ustaz, gimana caranya supaya bisa istiqomah? Saya bilang pergi ke kuburan waktu maghrib. Maghrib tuh pergi ke kuburan, baring di samping batu nisan, baring. Jangan duduk, baring 5 menit saja. Tak usah pegang handphone, baring samping batu nisan. Bilanglah assalamualaikum ya ahli kubur gitu. Begitu dia jawab waalaikumsalam, kata dia. Tenang. Kau jangan ambil bagian video ini pas ngomel-ngomelkan suami aja. Jangan kau potong video saya ini hanya pas ngomelkan istri saja. Lengkap paket combo, samara, sama-sama kena marah. Ada yang suka motong-motong video masalahnya sekarang nih. Pas yang bagian yang dia suka. Saya tuh transfer ke Bunda sekian kali, itu ya dipotong ya. Baring di kuburan. Habis sholat maghrib tuh pergi ke kuburan. Tentulah saya nyuruh habis sholat maghrib. Takkanlah pas sholat maghrib tak ke masjid. Ya kan? Ini jamaah ini kadang-kadang pintar-pintar juga. Maghrib waktu sholat, Ustaz. Maksud saya habis sholat lah, pintar. Kan kita udah selesai bahas STW. Ini kan bahas istiqomah. Begitu baring di atas tanah samping kuburan itu, merinding rasanya. Baru tahu kita. Saya bilang di atas tanah aja
udah gelap, udah seram, apa di dalam tanah. Pernah dengar istilah panas-panas titik-titik ayam nggak? Saya mau ngomong tai itu udah enak itu. Hah? Tahu kan? Kapan sih orang tuh panas-panas titik-titik ayam tuh? Saya nyesal, Ustaz. Saya tidak mau lagi, Ustaz. Pasti kan? Bosan aku hemat. Yang ngomong gitu bukan saya. Yang ngomong gitu Allah dan malaikat. Coba bayangkan. Kayak gimana hidup kita? Ada yang meninggal dalam keadaan sehat. Hah? Ada yang meninggal lagi joget-joget di atas panggung. Ada yang meninggal saat sedang baca Quran. Ada yang meninggal lagi sholat. Apakah mati nunggu kita sakit? Mati tidak nunggu kita sakit. Mati tidak nunggu kita jadi orang baik. Dan nanti antum akan sampai pada pemahaman puncak bahwasanya kematian itulah pemotong semua kenikmatan dunia. Kalau orang bisa mati sebelum mati, dia akan menjalani hidup ini dengan sangat tenang, sangat bahagia. Dia mati sebelum mati. Itulah yang saya tulis di mobil-mobil, di kendaraan-kendaraan. Karena hari ini simbol kesuksesan katanya mobil. Kalau ustadznya naik motor, Ustadz Kismin. Kalau motornya kayak yang di depan tuh kira-kira boleh lah. Bisa lah. Tulis di situ, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua punya Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Mati tidak nunggu kita taat. Mati wafat tidak menunggu kita taat. Ayah saya almarhum meninggal saat pakai full dress tanpa sakit. Ayahnya Bang Irfan meninggal di atas pesawat di dalam perjalanan sedang sehat-sehat. Tak mesti harus nunggu sakit. Tidakkah itu menjadi pelajaran buat kita untuk menghentikan kemaksiatan, kesombongan, kebodohan, keangkuhan kita selama ini? Akulah yang berjasa, akulah yang paling hebat, rumah tangga ini akulah yang paling banyak berkontribusi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah lahir anak bayi laki-laki, panjang 51 meter, berat 3,6 kilo. 51 cm ya? Tadi saya bilang apa? Meter. ...51 meter. Itu kereta api. Panjang 51 cm dan berat 3,6 kilo. Alhamdulillah ayah dapat cucu baru. Laki-laki lagi. Besar tuh 3,6 kilo, 36 surat Yasin.
51 Az-Zariyat, anak cucu keturunan. Di surat Az-Zariyat itu ada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, perintahnya beribadah. Di surat Yasin itu ada kun fayakun, ada kematian, banyak. Ada istighfar di situ, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Yang namanya Muhammad Zariyat Yasin namanya nanti. Tapi saat dia pandailah bikin nama, tidak perlu diajarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Teh pipitnya sehat, Saadianya juga sehat. Ya. Paling tinggal nunggu invoice habis ini. Tenang. Kan Allah Maha Kaya, ya. Allah Maha Kaya. Tenang aja. Ada Ustaz Andika. Tanya aja Ustaz Andika gimana caranya. Dapat apa hari ini? SMK hari ini? An-nasu niyamun falamma matu intabahu. Tanggal 12 bulan 12 2022. Oh, emang Allah sebaik-baiknya tukang setting. Selain Allah katanya dokter sesar tukang setting juga. Bapak mau disetting kapan Pak? Luar biasa manusia. Setting semua. Mau ngajar surat Yusuf kayaknya surat 12 bulan 12. Oh iya, hari ini katanya hari sedekah nasional ya. Harbolnas gitu. Dah. An-nasu falamma matu intabahu. Ya, terakhir manusia itu jadi desain lagi. Cuk, desain Cuk. Jangan kalah Cuk. Tadi kan Angga suruh desainnya. Enten bikin desain yang sadar diri sebelum mati. Wafat. Hashtagnya tuh wafat, tidak menunggu kita taat. Oh. Sadar diri sebelum. Hashtag. Itu 2 detik lah desain kayak gitu Cuk. Pakai tangan kiri ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru.